warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Khalid Mawardi, host dari Aflah 3 Sekawan. Kali ini dan pada hari ini kita hadir di kantor yang megah ini, kantornya IPSI. Kita berjumpa dengan ketuanya langsung, Ibu Delima. Manggil apa ya? Empok aja ya. Empok. Selamat sore. Delima. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa dengan beliau dengan segitu banyaknya jadwal yang cukup padat ya, rapet gitu. Kita akan ngobrol-ngobrol, mungkin bincang-bincang terkait bagaimana cabang olahraga yang saat ini dipimpin oleh Pak Delima ya. Dari mulai bagaimana silat ini diterima oleh masyarakat, terus juga bagaimana eksistensi para atletnya, terus juga bagaimana eksistensi IPSI-nya sendiri, lalu pembinaan dan seperti apa, nanti mungkin kita tanyakan langsung kepada Mpok Delima. Oke, Pok, pertama mungkin ya yang paling sederhana, Mpok ini mulai tertarik sama silat itu bawaan lahir apa memang di tengah perjalanan di tengah perjalanan segala macam akhirnya tertarik kepada silat? Iya. Baru nanti kita akan bahas soal IPSI-nya. Silakan. Oke. Iya. Makasih Bang Khalid udah mau singgah ke Sekretariat IPSI Kota Tangerang Selatan, yang mana sekarang kita berada di ruangan Sekretariat IPSI dan atasnya Padepokan, tempat latihan ya. Tempat latihan. Iya. Pokoknya aktivitas pencak silat tuh adanya di atas. Di atas. Oke. Ya, kalau saya itu terjun di dunia persilatan, itu kayaknya sejak kecil. Oh, gitu. Bawaan ya memang. Bawaan, karena keturunan juga. Ada turunan. Iya. Ya, lama-kelamaan menginjak dewasa dan sekarang udah lebih dari dewasa. Kepala 2, kepala 3, kepala berapa? 4 ya, oke. Siap. 4. Ya udah waktunya mungkin untuk memimpin IPSI Kota Tangerang Selatan. Jadi awalnya tuh dilahirkan ya sebagai pesilat. Silat ya, karena ada rasa memiliki ya mungkin ya. Nah, tadi saya lanjut soal turunan tadi, itu dari keluarga berarti? Dari keluarga. Dari keluarga ya. Dari keluarga dan lingkungan juga pada saat itu memang lingkungan pencak silat juga. Jadi harus ikut silat. Iya. Oke, selanjutnya nih, Pok. Sampai akhirnya masuk ke IPSI, itu prosesnya seperti apa? Lalu ada ketertarikan menjadi ketua IPSI, itu berangkatnya gimana tuh? Ya mungkin gini ya, mungkin masyarakat tahu bahwa kita sebelumnya juga udah aktif di pencak silat, banyak silaturahmi dengan perguruan. Jadi nggak hanya perguruan kita aja nih silaturahminya aja. Karena banyak ya. Jadi perguruan banyak. Kita aktif gitu, maka tahu-tahu itu didorong lah ya. Udah Bu, ya gitu. Ada beberapa ya lumayan sih banyak. Oh, Bu gitu. Pertama kita belum jawab karena kan berpikirnya udah pantas apa belum gitu ya. Akhirnya lama-lama karena memang dorongan semakin kencang, ya udah akhirnya kita izin sama keluarga juga, sama teman-teman perguruan yang lain juga. Akhirnya ya alhamdulillah diterima dan terpilih ya. Oke. Nah, sepanjang startnya tuh tahun berapa? Mulai IPSI dipimpin sama Pak Delima tahun berapa? Sampai sekarang ini sudah berapa 2022. tahun? 2022, sekitar 3-4 tahun ini ya. Mau 4 tahun nih. 4 tahun. Berarti sebelum jadi ketua pun memang sudah masuk dalam struktur di IPSI. Sudah. Sebagai bendahara. Iya. Oke. Nah, selanjutnya apa sih yang paling menarik nih? Kan gini ya, maksudnya kita tahu lah perempuan dengan segala keterbatasannya, kesibukannya, ngurus anak, ya kan, ngurus keluarga gitu. Terus jadi ketua, terus ya mungkin di Tangsel tahu lah seberapa padat nih agenda IPSI ya kalau ya Bang saya perhatiin ya gitu. Cukup rapat, cukup padat, cukup sibuk lah IPSI ini. Ini gimana nih Budi untuk ngatur waktunya, terus juga suka dukanya lah katakanlah di IPSI ini. Untuk ngatur waktunya apa ya, karena alhamdulillah sih anak-anak udah gede. Udah gede ya, udah bisa lepas. Dan kebetulan anak-anak juga terjun semua kan. Pencak silat. Dan keluarga juga mendukung. Artinya di saat
kesibukan antara keluarga dengan kesibukan di luar, keluarga lebih mendukung saya untuk meninggalkan kegiatan keluarga. Jadi untuk prioritas kegiatan pencaksilat. Berarti tidak ada persoalan ya di situ ya. Ada persoalan masalah waktu. Ya, artinya totalitas lah, luar biasa ya. Selanjutnya di IPSI itu sekarang selain ada di bawah KONI, ya, IPSI itu ada di Dinas Pendidikan juga, atau pencaksilatnya yang di Dinas Pendidikan. IPSI-nya ada di KONI, tapi pencaksilatnya ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, betul ya? Kalau memang orang tua kita kan KONI dan Dispora. Iya, KONI dan Dispora lah, karena olahraga. Rata-rata ya semua kabupaten kota se-Indonesia rata-rata seperti itu. Tapi karena di Tangsel ini kita ingin mengembangkan budayanya juga, ada sisi IPSI-nya juga memang harus terkait dengan dinas lain. Dinas pendidikan dan kebudayaan, terus dinas pariwisata. Benar, setuju sih itu benar. Jadi semua berkaitan ya? Semua berkaitan. Pariwisata, terus pendidikan dan kebudayaan. Rencana juga harus sinkron dengan dinas UMKM, karena kita kan kalau ada kejuaraan pengen bawa teman-teman UMKM juga. Selama ini sih udah ada gitu. Jadi banyak hal ke bawah juga di sini karena pergerakan IPSI ini gitu ya, menjadi hal yang positif lah kira-kira gitu ya. Nah selanjutnya saya sebenarnya udah simpan beberapa pertanyaan lainnya karena berkaitan dengan IPSI ini cukup luas banget. Lalu ada kemarin saya dengarkan ada silat inovasi tuh. Jadi ada gerakan silat atau jurus lah atau apa namanya yang produk silat yang menjadi khas Tangsel tuh. Itu produknya IPSI atau produk teman-teman atau seperti apa ini sampai ada silat khas Tangsel tuh? Ini produk. Dan lalu sosialisasinya seperti apa tuh ke masyarakat tuh? Ini lagi-lagi produk yang sinkron dengan pemerintah kayaknya Bang Oli. Jadi kita juga ada IPSI juga dan teman-teman punya tujuan pengen punya jurus khas tersendiri di Kota Tangerang Selatan dan kebetulan pemerintah juga punya visi misi yang sama tujuan yang sama gitu. Akhirnya ya kita sinkron, ya kita proses. Gitu. Nah lainnya ini kita lihat ya teman-teman, ada beberapa buku ya. Ini berkaitan dengan edukasi ya, karena ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan coba bisa dijelasin nggak, Pok, ini satu-satu ya. Mungkin dari yang ini dulu ya. Ini kalau nggak salah tadi apa? Ini buku, rencananya ini untuk buku pencaksilat, muatan lokal pencaksilat tingkat PAUD. Ini udah ada di sini. Nah buku ini, dari buku ini TK atau PAUD ya, ini ada SD sama SMP ya? Nah buku ini nanti diwajibkan di sekolah atau hanya teman-teman sekolah yang sekolah nih SD, SMP sampai PAUD yang mau aja dia beli? Terus kalau dia mau beli bisa dapat di mana? Rencananya artinya sosialisasi buku ini seperti apalah sampai ke sekolah? Kita kan ada Perda tuh. Ada Perdanya nomor 59 tahun 2022. Artinya di situ muatan lokal wajib di sekolah-sekolah. Swasta ataupun pemerintah? Sebetulnya swasta semua dan negeri. Swasta dan negeri. Kita lebih fokus ke negeri dulu prioritas. Jadi contoh ke pihak swasta, sekolah swasta gitu. Dan ini ada SMP juga. SMP ini ya? Ini SMP. Udah rapi dalamnya ini. Coba dikebit. Tuh. Kurikulum Merdeka ya. Ini 2025 ini ya? Iya. Berarti yang ikut ekskul di sekolah SMP terutama negeri, buku ini mereka harusnya wajib beli nggak sih? Iya, sebetulnya wajib. Sebagai panduan nggak sih buku? Sebetulnya wajib direalisasikan di sekolah-sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan direalisasikan ke sekolah-sekolah. Artinya Dinas Pendidikan punya porsi atau punya kewajiban untuk mendorong inilah ya, biar sekolah-sekolah tuh punya ini gitu ya. Selama 17 tahun Tangsel kayaknya kalau rilis buku Muluk Silat baru ini ya? Baru ya? Baru. Kalau di daerah lain nggak tahu ya, tapi di Tangsel baru nih ya. Artinya IPSI mengeluarkan produk buku Muluk ini ya? Iya. Dan ini juga kita sinkronkan dulu dengan kebutuhan di sekolah. Artinya kan kita komunikasi dengan
rekan-rekan pengawas sekolah, terus dinas terkait yang membidangi buku-buku ini gitu, supaya nanti materinya yang masuk pun nggak salah. Selanjutnya nih kita bedah total nih soal buku nih ya, terutama yang SD ini kan yang sudah paling lengkap nih. Iya. Dari 1 sampai 6. Ini kelas 1 sampai 3. Review jelas. Oke. Ini penerbit juga. Oh, Erlangga ya. Ya, ini kelas 1. Nah, kelas 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, ini proses nulis ini gimana nih? 1 2 3 4 5 6 termasuk yang PAUD dan SMP. Proses nulisnya. Iya. Ini tuh memang dari IPSI produknya. Iya. Dengan dari beberapa teman-teman sanggar. Penulis. Iya. Oke. Jadi, tapi referensinya pasti dari tokoh-tokoh silat dong, pasti otomatis ya. Iya. Jadi awalnya itu kan mengacu di Perda, bahkan sudah menjadi Perwal. Maka dari Wali Kota Tangerang Selatan, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan itu berinstruksi lah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, dari dinas maka kerjasamanya dengan kita ke IPSI Tangerang Selatan. Dari kita di IPSI Tangerang Selatan ada beberapa teman-teman yang memang latar belakangnya adalah penulis buku. Oh, jadi semua tulisan ini di satu orang itu? Atau ada dibantu? Beberapa, beda-beda di PAUD beda, di SMP beda, lain-lain ya. SMP beda, di SD beda. Lalu kita kumpul dengan beberapa teman-teman penulis tersebut, kita rangkum, kita jabarkan, terus kita rangkum, baik itu gerakannya maupun materinya. Ya cukup lama sih, tapi lamanya itu kalau buat saya bisa kita ambil cepetnya lah, gitu. Jadi kita nggak mau pakai deadline, kita maunya secepat mungkin gitu. Ya jadilah kayak gini. Luar biasa ya, maksudnya artinya saya nggak kebayang gitu, nggak mudah kan nulis tuh. Nggak gampang. Jadi teman-teman saya paksa untuk gerak cepat. Belum komunikasinya dengan dinas terkait. Pagi siang malam bahkan nginep ngobrol lagi sama penerbit gitu ya, pasti kan ada pembahasan-pembahasan itu kan. Iya. Nah selanjutnya nih, apa sih target besar IPSI ini? Tadi saya kalau tadi kita ngobrol gitu ya, dan saya baca beberapa profilnya Empo, kayaknya ada target nggak sih untuk sampai memasyarakatkan silat nih di Tangsel itu? Artinya semua orang ngerti silat, semua orang boleh mengakses gitu dan bisa dengan mudah belajar silat misalkan gitu. Ada nggak target itu seperti apa? Iya, kalau pencak silat itu kan selain cabang olahraga, dia adalah budaya. Ketika bicara budaya Indonesia, berarti kita semua wajib patut melestarikan. Penting lah ya itu. Maka, sebagai status ya. Itu juga maka dari itu kita bikin pergerakannya melalui sekolah-sekolah, pergerakan di lingkungan keseharian, bahkan kampus kita. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya juga di dinas-dinas atau di perusahaan-perusahaan swasta juga itu bisa ada kegiatan pencaksilat bela diri praktis. Ya kayak palang pintu itu bagian dari seni budaya juga yang di dalamnya ada pencaksilat lah ya. Karena memang satu kesatuan antara palang pintu dengan adanya senjata-senjata tradisional, itu satu kesatuan untuk pelengkap pencaksilat. Nah sejauh ini Empo ada di IPSI dan IPSI di periode sebelumnya sampai sekarang lah, anggaplah dari Tangsel ada nih, IPSI itu juga kan berdiri beriringan ya. Bagaimana sih perkembangannya? Artinya contoh gini, dulu nggak punya sekretariat, dulu nggak punya atlet yang segitu banyak, terus mungkin nggak punya hubungan yang cukup luas dengan sanggar-sanggar gitu ya, dengan padepokan-padepokan. Nah sekarang perkembangannya gimana? Sepanjang beberapa periode dari awal lah. Ketika bicara perkembangan itu bukan saja keterangan dari saya sendiri tentunya dari pihak luar yang memang yang nggak ikut pencaksilat, terus apalagi pelakunya juga. Ya ini sih menurut keterangan katanya sih ada perkembangan.
bukan membandingkan ya, tapi ini terus tahun ke tahun berkembang lah ya. Karena kita kalau berorganisasi itu ya tujuannya pasti akan jauh lebih baik, lebih berkembang gitu. Betul. Ya yang dulunya juga memang belum nggak punya padepokan atau sekretariat, dan pada kepemimpinan saya nih ada gitu. Terus pelatihan atlet juga yang tadinya 3 bulan sebelum pelaksanaan kejuaraan, tapi kita ini udah berjalan 7 bulan, bahkan mau menjelang jadi 1 tahun 7 bulan lah untuk menjelang kejuaraan tersebut gitu. Artinya itu kan satu perkembangan. Iya. Terus yang sebelumnya memang perlengkapan juga masih terbatas. Betul. Dan pada hari ini kita komplit. Bahkan ada beberapa set yang kita miliki gitu. Nah dari keterangan barusan ya, kalau saya perhatiin, iya nggak? Artinya tahun ke tahun, periode ke periode, perhatian pemerintah terhadap silat lebih. Iya. Atau gimana? Cukup atau tidak? Sejauh ini gimana menurut Pola? Bagaimana perhatian pemerintah sampai akhirnya punya gedung, ya kan, punya sanggar, punya padepokan sebesar ini, sekretariat, terus juga difasilitasi segala kebutuhannya. Terus juga ada lagi yang perlu juga Empo jawab, misalkan atlet ini kan butuh operasional ya, mereka mau bertanding, perlu ongkosnya gitu, mereka perlu makannya, itu gimana perhatian? Artinya pemerintah tuh kesini gimana? Atau swasta juga mungkin, silakan boleh dijelasin dukungan-dukungan itu. Terutama dari pemerintah itu tentunya sangat mendukung sekali ya. Karena memang beliau ini tahu sih memang saya itu pergerakan ini luar biasa ya, begitu capek ya. Pergerakannya memang dari dulu di pencak silat, artinya sebelum menjadi ketua IPSI, pimpinan kita juga udah tahu kita memang sibuknya tuh di pencak silat gitu. Nah ketika kita memimpin IPSI, ya alhamdulillah supportnya nggak sampai mohon-mohon gitu. Ngerti lah mereka ya. Pengertian gitu. Cuma kalau masalah pembinaan atlet yang memangnya anggarannya di luar masih minim, itu salah satu perjuangan ketua IPSI lah. Ya kita harus mampu bekerja sama dengan pihak luar yang tadinya kan kita banyak teman-teman yang sebelumnya menjadi ketua IPSI, kita banyak rekanan. Ya itu kita manfaatkan untuk kepentingan IPSI, dan tentunya yang nggak mungkin dan yang nggak lepas tuh pasti mengkocek kantong sendiri juga ada lah ya. Pasti gitu. Merogoh-rogoh dikit ada lah ya. Nggak dikit. Banyak. Siap. Gitu. Merogohnya banyak. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Perjuangan senang ya. gitu. Karena memang kerjanya di sini, jadi nikmatin aja. Saya perhatiin juga kayaknya Empo tuh happy ya. Saya kan artinya saya memerhatiin lah beberapa konten yang punya IPSI dan punya Empo pribadi gitu. Saya lihat ada beberapa kegiatan yang digelar sama IPSI, Cimor Championship, terus ya beberapa lah hajat IPSI lah soal terkait pencak silat. Nah ini kan melahirkan atlet-atlet ya, artinya bibit-bibit muda baik laki-laki atau perempuan. Nah ini sih maaf ya, katakanlah ini kan olahraga yang beresiko. Ya ini olahraga yang beresiko. Artinya kayak kemarin saya lihat Anda bekerja sama dengan jaminan ya sosial BPJS. Nah itu kan mungkin upaya-upaya terus kerjasama dengan rumah sakit. Nah itu gimana? Ya, kita bicara keluh kesah lah di sini dengan segala resikonya. Karena ini saya anggap ini bisa dibilang olahraga ekstrim lah. Betul. Benar ya? Body contact betul. Coba silakan. Ya, jadi setiap kejuaraan, setiap ada pertandingan lah. Saya tuh ikut turun gitu, turun dari mulai sampai selesai, baik itu kita yang melaksanakan maupun kita ikut sebagai peserta. Nah di perjalanan itu kan banyak atlet-atlet cedera tuh. Ya kan. Yang seleo lah, apalah gitu lah, pokoknya banyak cederanya. Nah kenapa kita nggak mampu kerjasama gitu, kita kerjasamakan dengan BPJS Ketenagakerjaan, supaya biar terlalu jauh lagi gitu kita kerjasamanya. Dia sifatnya apa tuh? Mengcover biaya? Mengcover, dengan iuran 16.800 per bulan. Ada preminya lah ya? Iya tetap ada. Itu akhirnya kita kerjasamain dan akhirnya di kejuaraan-kejuaraan tuh
kalau ada yang cedera itu langsung ditangani. Gitu. Nah kalau berkaitan dengan rumah sakitnya? Rumah sakit juga kita udah kerjasama beberapa rumah sakit di Tangerang Selatan. Itu guna pelayanan juga. Jadi ketika anak itu cedera, itu ya ketika rumah sakitnya menerima pasien dari IPSI, ya udah langsung lebih cepat lah ya. Lebih cepat gitu. Karena kan biar gimana pun anak tersebut harus perform lagi, harus bisa perform lagi. Betul. Luar biasa. Kalau dulu itu BPJS Ketenagakerjaan itu dikhususkan untuk kejuaraan. Gitu. Maka sekarang enggak. Karena kita sering silaturahmi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi tidak cuma kejuaraan. Jadi tidak hanya kejuaraan aja. Makanya kita himbau kepada teman-teman perguruan itu agar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan rutin. Gitu. Ketenagakerjaan rutin ya. Mau tanya nih, Mpok sendiri karena ya saya lihat tadi kan saya bilang Mpok nih happy di IPSI. IPSI itu mungkin kalau dari 2022 tadi ya, dia berapa? 5 tahun ya? 4 tahun, berarti hampir habis nih. Hampir akhir tahun. Terus saya juga dengar, udahlah nggak ada lagi yang gantiin misalkan. Ada nggak, Pok? Ya udahlah, gue terserah teman-teman di IPSI gitu untuk melanjutkan perjuangan di IPSI. Atau Pok sendiri, udah gue mau coba yang lain misalkan. Tapi pencaksilat nggak akan bisa lepas lah, saya yakin itu. Saya nggak bisa lepas. Iya, darahnya juga. Nah terkait IPSI-nya gimana? Ya karena masih banyak PR ya. Pertama masih banyak PR, kedua akan ada PR juga. Sepertinya nih dari rekan-rekan. Gitu, jadi ingin menyempurnakan dulu, walaupun kata orang udah berkembang, udah bagus. Tapi buat saya itu menjadi PR, justru menjadi PR besar, gimana lebih bagus dan lebih tinggi lagi, terutama prestasinya. Gitu. Ya insya Allah lah nanti semuanya itu tergantung teman-teman perguruan, terus tentunya tergantung diri sendiri. Betul. Kalau target di IPSI selanjutnya, paling IPSI mau punya stadion khusus silat misalkan gitu, ada nggak? Pernah nggak dibahas? Pengen. Atau apa? Tapi pernah nggak ada pembahasan mungkin dengan pemerintah kota? Ada ya. Cuma memang mungkin dengan keterbatasan pemerintah juga mungkin nanti kali gitu ya. Yang jelas pengen sih kita. Jadi begitu perbatasan dari kota ke kota yang lain, begitu masuk kan ada GOR gitu. Iya, kan? Betul. GOR bela diri pencaksilat atau gitu bahasanya. Jadi ada lah impian-impian itu ada lah ya. Yang standar tentunya. Jadi terus ketika kita bikin kejuaraan yang sifatnya nasional atau internasional itu kita enak gitu, standar nasional. Gitu. Oke, mungkin cukup padat ya dari Delima. Beberapa pertanyaan saya tidak ada yang sulit dijawab buat beliau, dan memang kalau kita perhatiin ada beberapa poin tadi saya perhatikan ada beberapa poin yang saya rasa banyak sekali hal-hal positif untuk terutama pencaksilat ini agar bisa diterima oleh masyarakat dan juga terus disupport sama pemerintah gitu. Dengan segala prestasi atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh IPSI dalam ini pencaksilat ya. Silakan Po statement harapan-harapannya ke depan terkait pencaksilat dan IPSI ya, dan juga pemerintah kota lah atau apapun terkait kebutuhan-kebutuhan ataupun harapan-harapan lah untuk olahraga kita terutama pencaksilat dan IPSI-nya sendiri ya. Ya harapan kami tetap harus bisa bekerja sama sinkron dengan pemerintah Kota Tangerang Selatan, dengan semua elemen, dengan banyak pihak lah ya, dengan semua elemen organisasi, terus dengan pihak swasta, terus terutama dengan masyarakat, karena biar gimana pun masyarakatlah yang menjadi pelaku pencaksilat ini gitu. Dan harapannya ini semua kita wajib melestarikan pencaksilat, karena pencaksilat itu selain cabang olahraga, dia juga adalah budaya Indonesia yang harus kita lestarikan bersama. Betul. Harapan saya yang satu lagi, ketika nanti sudah terlihat mampu dan pantas, kita ingin mendorong bahwa Kota Tangerang Selatan ini menjadi kota layak
pesilat. Oh, oke. Itu belum ya? Belum. Tapi sudah proses. Udah ada di pikiran. Oh, ada di pikiran ya. Proses waktunya belum kebagian. Butuh kalau nggak salah tuh butuh naskah akademi segala macam. Iya, makanya nanti kita mau diskusi dengan beberapa teman-teman pemuda. Memasyarakatkan silat. Iya. Nah, gitu. Semoga harapan itu bisa tercapai ya. Mungkin dari kita itu aja sementara obrolan yang cukup hangat hari ini dari Pode 5. Oke, mungkin itu dari saya wawancara atau perbincangan pada sore ini dengan Pode 5. Mudah-mudahan saya juga mungkin punya harapan yang sama. Apapun di kota ini terkait olahraga atau organisasi-organisasi sosial, kebudayaan, semua bisa berkembang dengan baik dan bisa dimasyarakatkan. Ya, mungkin gitu ya, Po. Sebelumnya saya terima kasih sudah hadir di sini. Aflah, keren. Ya. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.